Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan atau sesi yang kedua dari kita membaca Al-Mulakhas ya fi syarhi kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang langsung kita masuk ya, setelah kita menyebutkan beberapa pendahuluan, kita langsung masuk di ayat yang pertama. Baik, qala al-muallif, jadi matannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan syarahnya kita baca dari syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau rahimahullah taala, Kitabut Tauhid. Siapa yang baca dulu matannya? Syarih, baca. Semua ya. وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Terus. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى Al-ayah itu ada lanjutannya. الآية وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Di situ al-ayat disuruh baca dari ayat 151 sampai 153. Ini tentang wasiat. Ya, baik. Terus. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية. طيب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتقوا. أخرجه في الصحيحين. أخرجه في الصحيحين. طيب. Ini yang disebutkan beberapa ayat dan satu hadis dari penulis rahimahullah taala di awal kali buku ini, ya, tanpa diberi judul bab, langsung Kitabut Tauhid wa qaulillahi taala. Ya. Sebagiannya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim Kitabut Tauhid. Dan mungkin di sini ada yang cetakannya ada bismillahnya. Di sini di Kitabut Tauhid enggak ada. Ya, mungkin tidak ada karena memang Syekh pensyarah hafizahullah sudah menyebutkannya di awal muqaddimah beliau. Jadi beliau cukupkan di situ. Kemudian setelah itu menyebutkan hal ini. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala Kitabut Tauhid. Wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kitab Tauhid dan firman Allah Subhanahu wa taala
tidaklah saya menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah. Di situ ni ya, liya'buduni. Asalnya ada ya yang hilang. Ya, liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepadaku. Iya. Baik, kata Asy-Syarih hafizahullah taala, maudhu'u hadzal kitab, pembahasan kitab ini, bayanut tauhidi alladhi aujabahu Allahu ala ibadihi wa khalaqahum li ajlihi wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbari aw yunafi kamalahu alwajiba awil mustahabba minasyirkil asghari wal bid'ah. Pembahasan kitab ini adalah penjelasan tauhid yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Bahkan Allah mencipta mereka karenanya, karena tauhid ini. Serta penjelasan, itu yang pertama ya, pembahasan dalam kitab ini penjelasan tentang tauhid yang Allah wajibkan kepada hambanya, bahkan mereka dicipta karena ini. Yang kedua, penjelasan terhadap apa yang berlawanan ya dari tauhid itu, berupa apa? Minasyirkil akbari, dari syirik akbar. Iya. Au yunafi kamalahu alwajib, atau menafikan, meniadakan kesempurnaannya yang wajib. Ya, awil mustahabba, atau yang sunnah-sunnahnya dari syirik kecil ataupun bid'ah. Ini sudah kita isyaratkan ya di pertemuan kemarin. Paham maksudnya penulis di sini? Wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar, dan penjelasan apa yang berlawanan ya dari tauhid itu sendiri, berupa apa? Kesyirikan akbar. Ya, au yunafi kamalahu alwajib, atau menafikan, meniadakan kesempurnaan yang wajib. Ya, kemarin telah kita sebutkan bahwa ya kandungan kitab ini yang dibahas tauhid dan kesyirikan. Itu yang kita sampaikan kemarin. Dan tauhid itu diterangkan ada dua. Ada dua. Yang pertama, ada yang merupakan keabsahan tauhid. Artinya kalau tidak ada ini berarti orang syirik, kafir, keluar dari Islam. Itu keabsahan apa? Tauhid. Jelas ya? Yang kedua ada namanya penyempurna dari tauhid. Dan penyempurna itu ada dua. Ada yang wajib dan ada apa? Ada yang mustahab. Lihat di sini saya katakan, au yunafi kamalahu alwajib. Jadi ada kesyirikan yang menafikan kesempurnaan yang wajib. Paham maksudnya? Artinya, iya. Apa namanya? Dia sekedar menyempurnakan yang wajib. Ya. Atau yang sifatnya sunnah, berupa apa? Syirik asghar dan bid'ah. Karena kalau kesyirikan yang sifatnya kecil, sebagaimana akan datang penjelasannya nanti, itu tidak sampai seseorang keluar dari apa? Dari keislaman. Seperti riya misalnya, bid'ah. Ya, jelas ya? Tapi kalau misalnya syirkul akbar, kesyirikan yang besar, ini menafikan kamal atau wajib? Ini menafikan keabsahan dari apa? Dari tauhid, bukan dari kesempurnaannya. Ya, ini akan dibahas lagi di depannya di bab ketiga kalau tidak salah ingat. Babu man tahaqqaqa tauhid. Baik. Kemudian kata beliau, wa makna kitab. Sekarang jelaskan apa itu kitab. Karena di atas disebut ya, kitabut tauhid. Apa itu kitab? Kitab masdaru kataba bimakna jama'ah. Ya. Dia adalah masdar. Kan dari kata apa? Kataba yaktubu kitaban. Ya. Dia bermakna apa? Jama'ah. Jama' artinya mengumpulkan. Jadi kitab itu artinya apa? Sesuatu yang dikumpulkan, yang terkumpul. Taib. Wal kitabatu bil qalami jam'ul hurufi wal kalimat. Sementara penulisan dengan pena itu adalah mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata.
Ya dimaklumi ya. Wa tauhid kan kitabut tauhid. Sekarang jelaskan tauhid. Apa itu tauhid? Masdaruhu wahadahu. Ya, masdarnya adalah wahada. Jadi kalau ditafsir wahada apa jadinya? Masdarnya tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Sama dengan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini maksudnya di sini. Jadi wat tauhid masdaruhu wahada. Afwan, bukan masdaruhu ya. Masdar wahdah. Wahada. Jadi tauhid di sini masdar dari wahada. Apa makna wahada? Ai ja'alahu wahidan. Menjadikannya menjadi satu. Artinya sesuatu itu dijadikan menjadi satu. Wal muradu bihi huna, dan yang diinginkan di sini adalah apa maksudnya yang diinginkan di sini? Definisi secara syar'i. Ya, kalau secara bahasa kan tauhid apa? Satu, toh? Mentauhidkan artinya menyatukan. Nah, sekarang kalau secara syar'i apa? Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini definisi tauhid secara syar'i. Taib, saya mau tanya, yang disebutkan oleh Syekh di sini ifradullahi bil ibadah, ini definisi umum atau khusus? Hah? Masih ingat tidak di Thalathatul Ushul? Ini definisi umum atau khusus? Rafli? Khusus. Apa yang umumnya? Hah? Ifradullahi bihaqqihi. Nah, itu yang apa khusus? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh hak-haknya. Hak Allah ada berapa? Indak, Hanafi. Masih ingat? Jarang merojaah mungkin. Ghazali. Dikatakan tadi tauhid ifradullahi bihaqqihi. Sekarang hak Allah itu ada berapa? Mengesahkan Allah pada seluruh haknya. Apa saja hak Allah? Indak, Ilyas. Sudah lupa. Andi. Ilham. 3. Pertama. Taib. Ifradullahi birububiyah bisa juga. Terus. Bil ibadah. Terus. Taib. Itu 3 hak Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan apa? Tauhid terbagi 3. Jelas ya? Jadi kalau makna secara khusus mengesahkan Allah pada seluruh hak-haknya, baik itu berkaitan dengan rububiyahnya, berkaitan dengan uluhiyahnya, berkaitan dengan nama-nama dan sifatnya. Tapi Syekh di sini definisikan dengan definisi apa? Khusus. Yaitu berkaitan dengan apa? Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Karena memang yang akan difokuskan dalam pembahasan ini adalah pembahasan seputar tauhid al-uluhiyah. Jelas ya? Dari sini juga kita bisa petik bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3, ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma was sifat. Kadang dibagi 2. Ada yang masih ingat? Sebagai ulama tauhid membagi 2. Apa itu? Tidak ada yang ingat? Siapa ingat? PR antum. Tidak ada yang ingat? Saya jelaskan kemarin ya di salah satu usul. Tapi 2 itu, pembagian 2 itu tidak bertentangan dengan yang 3. Ya, karena 2 itu kembali kepada 3 itu juga. Apa? Siapa yang ingat? Al-ma'rifah wal itsbat dengan al-qasdu al-qasdu wal iradah. Al-ma'rifah wal itsbat itu pada tauhid apa? Ar-rububiyah dan asma wa sifat. Terus al-qasdu wal iradah itu uluhiyah. Itu sudah lewat ya. Itu berulang terus ya. Antum baca kitab tauhid nanti akan disebutkan dari pembagian itu. Baik. Jadi apa namanya? Yang masyhurnya tauhid dibagi menjadi 3.
Taib. Sekarang masuk di ayat. Sekarang masuk Syekh menjelaskan ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa khalaqtu al-khalqu huwa ibda'u syai'i min ghairi aslin wala ihtida'in. Ya, dari kata al-khalq, khalaqtu ya bersambung dengan domir tu. Al-khalqu ya adalah ibda', mencipta asy-syai' sesuatu min ghairi aslin, tanpa ada asal usulnya. Ya, wala ihtida', tanpa meniru. Itu arti apa? Al-khalq. Dia katakan al-khalq mencipta, maksudnya mencipta tanpa ada sesuatu sebelumnya. Jelas ya? Atau meniru-niru. Kalau sekedar meniru, itu tidak dikatakan mencipta. Paham ya? Itu makna dari apa? Al-khalq. Kemudian liya'budun. Al-ibadatu fil lughah al-ibadatu fil lughati at-tadallulu wal khudu' wa syar'an ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Taib. Ibadah secara bahasa adalah at-tadallul, penghinaan diri, wal khudu', ketundukan. Wa syar'an, dan secara istilah adalah nama yang melingkup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan, amalan yang zahir ataupun yang batin. Ya, jadi itu apa? Dari ibadah. Jadi ibadah itu ada yang bentuknya ucapan, ada yang bentuknya apa? Amalan. Dan amalan ada dua. Ada amalan zahir, ini yang berkaitan dengan apa? Anggota tubuh. Dan ada amalan batin. Ini amalan berkaitan dengan apa? Hati. Apa contoh amalan hati? Niat. Apa lagi? Khauf, roja, tawakul. Yang disebutkan di Thalathatul Usul. Jelas ya? Taib. Definisi ini, ismun jami', ini definisi dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini masyhur ya. Taib. Sekarang lihat, wal ma'na al-ijmali lil ayati anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li ibadatihi fa huwa bayanun li hikmati fi khalqihim falam yarid minhum ma turiduhu as-sadatu min abidiha min al-i'anati lahum birrizqi wal it'am wa innama arada al-maslahata lahum. Taib. Makna global untuk ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa makna globalnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa Dia tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali supaya beribadah kepadanya. Maka ini bayanun, penjelasan akan hikmah penciptaan manusia. Ya, Masya Allah ya. Jadi keterangan penulis itu ya bisa dijadikan khutbah, ya bisa dibaca di depan orang awam, mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Ya, sebutkan ayat, setelah itu dijelaskan. Sebentar akan dibaca faedahnya. Maka ayat ini penjelasan tentang apa? Hikmah diciptakannya mereka, manusia, jin dan manusia. Falam yarid minhum ma turiduhu sa'adah. Ya. Allah tidak menginginkan dari mereka seperti yang diinginkan oleh raja terhadap budaknya. Minal i'anati lahum, dari mereka minta dibantu, apakah dengan diberi rezeki ataupun diberi makan. Wa innama aradal maslahata lahum, tiada lain kecuali itu maslahat bagi mereka sendiri. Paham maksudnya nih? Jadi ya, Allah Subhanahu wa taala hikmah menciptakan manusia untuk ibadah. Jangan dipahami kita itu beribadah kepada Allah karena kita butuh apa? Karena Allah butuh kepada kita, bukan. Kita diperintah untuk beribadah, Allah perintah manusia jin untuk beribadah bukan karena Allah butuh kepada apa? Kepada kita, kepada makhluknya, bukan. Tapi apa? Kita yang butuh kepada Allah. Seperti di sini. Ya. Seperti yang digambarkan di sini.
Ya, Allah tidak ingin dari jin dan manusia itu seperti kinanya apa? Raja terhadap budaknya. Ya, tuan terhadap budaknya. Kalau raja kan, ya mereka memiliki budak supaya mereka apa? Ada maslahatnya supaya dia dibantu. Jadi apa namanya, raja itu memerintah budaknya, kau begini begini begini, itu maslahatnya untuk siapa? Si budak atau si raja? Raja yang butuh kepada budak. Allah perintah kita untuk beribadah bukan karena Allah butuh kepada apa? Kita. Paham ini? Tapi kita yang apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di akhir dikatakan innamal arada al maslahata lahum. Ya, tidak lain yang diinginkan itu maslahat untuk mereka, kebaikan untuk mereka sendiri. Kenapa disebutkan di sini i'anati lahum birrizqi wal it'am? Ya, berupa apa namanya? Ingin dibantu dengan rezeki dan makanan, karena baca ayat setelahnya, setelah ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa lanjutannya? Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Paham ya? Ya, ma uridu, saya tidak ingin ya dari mereka rezeki. Demikian pula saya tidak ingin diberi makan oleh mereka. Ya, lalu Allah katakan sesungguhnya dialah ar-razzaqu dzul quwwatil matin, yang maha memberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan. Taib. Wa munasabatul ayati lil bab. Ya, kesesuaian ayat ini terhadap babnya kitab tauhid. Annaha tadullu ala wujubit tauhid. Ayat ini menunjukkan atas kewajiban bertauhid. Alladhi huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li ajli dzalik. Karena tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali dengan alasan itu, ya, supaya mereka beribadah. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang petikan dalam ayat? Ya, istafad itu majhul ya. Dari kata apa? Istafada yastafidu. Dimajhulkan menjadi yustafadu. Paham? Baik. Apa yang dipetik dari ayat ini? Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami'i tsaqalain al-jinni wal ins. Kewajiban mengesahkan Allah di dalam ibadah atas seluruh ats-tsaqalain. Ats-tsaqalain yaitu jin dan manusia. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal ins. Penjelasan hikmah dari diciptakannya jin dan manusia. Apa hikmahnya? Untuk ibadah. Annal khaliqa, yang ketiga, huwallazi yastahiqqa ya al-ibadata duna ghairihi mimman la yakhluqu. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnam wa ghairiha. Faedah yang ketiga dari ayat ini bahwasanya Khaliq itu yang mencipta, dialah yang berhak untuk diibadahi tanpa selainnya dari orang-orang yang tidak bisa mencipta. Paham? Kalau dia yang mencipta, berarti dia yang berhak apa? Untuk diibadahi, tidak boleh kepada selainnya. Ini dari lawazim apa? Sudah lewat. Kalau orang mengakui ini, maka mengharuskan begini. Pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah mengharuskan mengakui tauhid al-uluhiyah. Paham? Baik. Dikatakan yang mencipta dia yang berhak diibadahi, tidak kepada selainnya yang tidak bisa mencipta. Maka ini adalah bantahan kepada penyembah-penyembah patung, penyembah-penyembah kubur dan selainnya. Baik, yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajatil khalqi ilaihi. Ya, penjelasan akan kayanya, maksudnya tidak perlunya. Gina itu biasa terjemahkan tidak perlu. Paham ya? Bayan artinya apa? Tidak perlunya Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Ya, dan Allah tidak perlu dari hajat makhluk tersebut. Ya. Li'annahu wal khaliqu wa hum makhlukun. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, sementara mereka yang dicipta, makhluk. Jelas ya? Taib. Yang kelima,
itsbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu, penetapan hikmah pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Baik, ini ayat di surah An-Nahl ayat yang ke-36. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Ya. Apa misi mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Taghut adalah sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata pensyarah hafizahullah, ba'atsna arsalna. Ba'atsa itu bermakna apa? Arsala. Arsala artinya mengutus juga. Arsalna, mengutus. Jadi walaqad ba'atsna. Itu ada di situ lam ya, penguat. Ya, walaqad. Sungguh betul-betul kami telah mengutus. Taib. Kulli ummatin. Ya, apa maksudnya kullu ummatin? Lihat, kullu ta'ifatin wa qarnin wa jailin minan nas. Setiap kelompok, setiap generasi dan zaman dari manusia. Jadi ta'ifah, kelompok manusia, qarnin, generasi, wa jailin, zaman. Jadi pada setiap umat, apa maksudnya setiap umat? Setiap zaman, setiap generasi, setiap kelompok manusia, ya, diutus kepada mereka seorang rasul. Ada yang masih ingat penyebutan makna umat dalam Al-Quran ada berapa? Hah? Makna umat dalam Al-Quran sudah saya sebutkan atau belum? Sudah. Yang pertama, umat di sini bermakna ta'ifah, kelompok manusia. Yang kedua, umat bermakna imam. Hasan. Bermakna apa? Imam. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Maksudnya apa? Imam, pemimpin. Iya kan? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Jadi umat yang kedua bermakna apa? Pemimpin. Yang ketiga, apa? Jangan ragu-ragu. Apa Erwin? Taib. Jadi umat bermakna millah. San. Ya, inna wajadana aba'ana ala ummah. Ini ayat. Sesungguhnya kami mendapati ayah-ayah kami di atas umat. Umat di situ maksudnya di atas millah, agama. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, umat bermana? Abdillah. Apalagi satu? Kan 4. Nggak ada yang ingat? Az-zaman. Ahsan. Yang keempat, umat bermakna zaman. Ya, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Tentang kisah ya 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu di surah Yusuf diceritakan ya. Jadi dia ingat Nabi Yusuf ya, setelah dia keluar dari penjara sudah menjadi pelayan raja. Ya, nanti dia ingat Yusuf setelah beberapa tahun lamanya. Makanya disebutkan waddakara ba'da ummah. Dia mengingat setelah beberapa waktu. Ya, jadi ummah di situ bermakna apa? Az-zaman. Baik. Jadi bisa disimpulkan ya, umat dalam Al-Qur'an kadang maknanya kembali kepada umat 4. Umat bermakna ta'ifah, ini yang banyak. Umat bermakna imam. Umat bermakna millah, agama, dan umat bermakna apa? Az-zaman. Taib. Nah, terus di sini yang diinginkan adalah apa? Ta'ifah. Sungguh kami mengutus pada setiap umat, maksudnya setiap kelompok manusia, ada rasul, ya, diutus kepada mereka. Taib. Kemudian rasulan. Apa itu ar-rasul? Ar-rasulu man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Definisi rasul yang disebutkan oleh penulis.
Rasul itu adalah siapa yang diwahyukan kepadanya syariat dan diperintah untuk menyampaikannya. Ya, berarti kebalikannya apa? Nabi. Kalau nabi, man uhiya ilaihi bi syar'in walam yu'mar bitablighihi. Jelas ya? Walaupun ini sebagai ulama ada yang mengkritik tentang definisi ini. Taib. U'budullah, sembahlah Allah. Apa maknanya? Afroduhu bil ibadah. U'bud maksudnya apa? Tauhidkan. Ya, esakan Allah dengan ibadah. Ingat ya, kita sudah pegang kaidahnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kullu ma warada. Apa ada yang masih ingat? Kullu ma warada minal Quran bil ibadah, ya kan? Setiap apa yang datang dari Al-Quran penyebutan tentang ibadah, famaknahu at-tauhid. Itu dipegang terus supaya lihat penafsirannya para ulama. U'budullah, apa maknanya? Afroduhu bil ibadah. Jelas ya? Kullu ma warada fil Quran minal ibadah famaknahu at-tauhid. Jadi setiap antum lewati kata-kata ibadah dalam Al-Quran, langsung ingat yang dimaksudkan ibadah adalah apa? Esakan, tauhidkan Allah. Baik. Wajtanibu. Apa makna ijtanibu? Utruku wa faroku. Tinggalkan dan berpisahlah. Itu menjauhi. At-taghut mushtaqun minat tughyan. Mushtaqun artinya terpecah, pecahan dari at-tughyan. Terus apa makna tughyan? Jadi perhatikan ya caranya apa? Menjelaskan. Taghut. Apa itu taghut? Taghut mushtaqun minat tughyan. Pecahan, maksudnya asal katanya dari apa? Dari kata at-tughyan. Sekarang apa tughyan? Tughyan wa huwa mujawazatul haddi, pelampauan batas. Ya, pelampauan batas. Ini sudah kita jelaskan ya secara apa namanya? Secara rinci di mana? Mana taghut. Baik. Fa kullu ma 'ubida min dunillahi fa huwa taghut. Wa huwa radin bil ibadah, ya. Maka setiap yang diibadahi selain dari Allah dalam keadaan dia ridha, ya, diibadahi, maka disebut taghut. Itu ada garis di situ ya. Itu dalam praktek baca kitab disebut dengan jumlah apa? Jumlah itu i'tiradiyah. Ya, apa maknanya jumlah i'tiradiyah? Apa maknanya i'tiradiyah? I'tirad. Iya, jumlah yang disisipkan ya. Jumlah yang disisipkan. Jadi bisa saja saya bilang fakullu ma 'ubida min dunillahi fahuwa taghut. Ya. Setiap yang diibadahi selain dari Allah maka itu adalah taghut. Supaya tidak disalahpahami, maka dia disisipkan apa? Wa huwa radin bil ibadah. Wa huwa radin bil ibadah. Baik. Kemudian kata penulis hafizahullah wa al-ma'na al-ijmali lil ayati, makna secara global dari ayat ini, annallahu subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasulan yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwah. Falam yazal yursilur rusula ila an-nasi bidzalika mundu hadatha syirku fi bani adam fi ahdi nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa bahwasanya dia mengutus pada setiap umat, setiap generasi dari manusia seorang rasul. Apa Arabnya rasulan? Maf'ulun bi dari arsala. Baik. Yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah. Ya, mereka para rasul itu mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mengajak untuk meninggalkan ibadah kepada selain Allah.
falam yazal, maka terus menerus ya Allah mengutus rasul kepada manusia dengan sebab itu. Ya, sejak hadatsa syirk, sejak terjadinya kesyirikan pada anak cucu Adam di masa Nuh. Ya, awal kali mulai terjadinya kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Apa sebabnya? As-suwar al-ghulu fi salihin, karena awal muncul kesyirikan karena adanya orang-orang yang gulu terhadap orang-orang saleh. Ini zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ila an khatamahum bi Muhammad sallam, sampai di nabi yang terakhir yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Munasabatul ayat lil bab. Ya. Kesesuaian ayat terhadap bab kitab tauhid, anna ad-da'wata ila tauhidi wan nahyi 'anil syirki hiya muhimmatu, ya bisa dibaca muhimmah, bisa mahammah, muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Ya, kesesuaian ayat ini dari bab bahwasanya dakwah mengajak kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, itu adalah muhimmah. Muhimmah itu bermakna wazifah. Wazifah tugas utama. Ya, tugas utama seluruh para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Ya, ini perlu kita senantiasa tanamkan dalam tiap diri kita. Ya, bahwasanya belajar, ya, mengajak manusia kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, itu tugas yang paling utama. Dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini, mau jadi pejabat, mau jadi apa, pokoknya semuanya, tidak ada yang lebih utama dari apa? Pekerjaannya para nabi dan rasul. Apa pekerjaan mereka? Dakwah kepada tauhid, larangan kepada kesyirikan. Jelas ya, ini tugas. Oleh karena itu, saya berwasiat kepada diri saya dan kepada teman-teman, siapa yang diberi kesempatan, ya, dia bisa menjalankan dari tugasnya para nabi dan rasul ini, maka itu apa? Itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia diberi. Hanya orang-orang yang terpilih saja. Jelas ya? Ini apa? Dakwah. Jadi kita belajar, iya, itu bukan bukan nikmat sepele ya. Maka jangan sia-siakan waktu kita, ya. Jangan sampai waktu kita terbuang habis di atas kelalaian, tapi isilah dengan apa? Hal-hal yang bermanfaat. Jadi dakwah kepada tauhid, dakwah larangan dari kesyirikan, itu adalah tugas utama para nabi dan rasul wa atba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka. Taib. Dan kalau ada orang misalnya tadinya dia profesi berdakwah, ya, dakwah tauhid, melarang manusia dari kesyirikan, tiba-tiba berubah profesi. Ya. Mau jadi inilah, mau jadi itu artinya apa? Apa artinya seperti itu? Dia sudah di atas, mau cari lagi pekerjaan apa? Yang rendah. Ya. Dia sudah punya pekerjaan tinggi. Pekerjaannya para nabi dan rasul. Tiba-tiba dia mau cari apa? Yang lebih rendah. Nah, itu artinya apa? Dia jerumuskan dirinya kepada apa? Perkara-perkara yang hina, padahal Allah sudah pilihkan baginya yang terbaik. Jelas ya? Maka ini harus dipahami betul. Baik. Ma yustafadu minal ayah, apa yang dipetik dari ayat ini? Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhid wan nahyu anisyirk. Hikmah dari diutusnya para rasul, ya, adalah berdakwah kepada tauhid dan larangan untuk berbuat kesyirikan. Ya, melarang dari kesyirikan. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun. Perhatikan ini, bahwasanya agama para nabi itu satu. Ya, semua nabi, semua rasul agamanya satu. Apa itu? Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarkus syirk. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wa in ikhtalafat syara'i'uhum,
walaupun syariat mereka berbeda-beda. Ya, Nabi dan Rasul ya terkadang syariatnya berbeda-beda, tapi misi utama dakwah mereka, agama mereka yang mereka bawa adalah apa? Tauhid. Ya, sama semua. Ya, hanya di sebagian syariatnya berbeda-beda. Jelas ya? Anna risalah yang ketiga, ammat kullal umam. Bahwasanya risalah itu, risalah siapa maksudnya? Risalah yang dibawa oleh para rasul itu umum, ya, setiap umat-umat. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, dan hujjah telah tegak pada setiap hamba-hambanya. Ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami tidak akan menyiksa mereka sampai kami mengutus kepadanya apa? Rasul. Ya, jadi tidak ada hamba yang dizalimi. Baik. Yang keempat, Ar-Rabi' idhamu sya'ni tauhid. Perhatikan besarnya perkara tauhid ini. Ya, wa annahu wajibun ala jami'il umam. Kenapa dikatakan perkara tauhid ini adalah besar? Karena ini adalah suatu kewajiban atas seluruh umat. Ya, atas seluruh umat. Dipetik dari mana itu? Ayat tadi. Fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Jelas ya? Baik. Al-khamis yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah. Iya. Minan nafi wal itsbat. Dalam ayat ini, iya, pada kata la ilaha illallah terkandung dalamnya an-nafi wal itsbat. Ya, fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid illa bihima jami'an. Ingat ya, saya sudah pernah sebutkan bahwasanya setiap pendalilan tentang la ilaha illallah itu pasti terkandung di dalamnya dua rukun. Apa itu? Ini, an-nafi wal itsbat. Semua ayat dalam Al-Qur'an berdalil tentang la ilaha illallah pasti dalamnya terkandung apa? Al-nafi wal itsbat. Makanya dikatakan di sini dalam ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah. Itu apa? Nafi atau itsbat? Itsbat. Wajtanibut taghut, nafi. Ya, makanya dikatakan Syekh dalam ayat ini ya ada isyarat tentang la ilaha illallah yang terkandung di dalamnya an-nafi wal itsbat. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhid. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak akan sempurna, tidak akan lurus kecuali kedua-duanya bergandengan. Maksudnya nafi wal itsbat. Wa anna an-nafyal mahdha laisa bitauhidin. Bahwasanya sekedar penafian saja, mahdha itu semata ya. Maksudnya sekedar penafian semata itu bukan tauhid. Dan sebaliknya wal itsbat al mahdha laisa bitauhidin. Kalau hanya penetapan semata itu juga bukan apa? Tauhid. Apa maksudnya? Ya, seorang yang berla ilaha illallah dia harus mengumpulkan dari dua rukunnya, yaitu an-nafyu wal itsbat, menafikan segala yang diibadahi selain Allah, kemudian setelah itu dia tetapkan bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, satu-satunya berhak untuk diibadahi. Baik, mungkin ini dulu ya, dua ayat. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.